Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arief Setiawan, selaku dosen mata kuliah Dasar Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fernando Chandra Yulianto dengan NIM 2021-53090 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Pada pembahasan kali ini, pada studi kasus Salon Elisa. Yang pertama kita bahas jurnal umum terlebih dahulu. Di sini terdapat jurnal umum Salon Elisa pada bulan Oktober 2020. Yang di sisi sini berarti terdapat tanggal dan bulan. Di sini keterangan. Ini kode ref yang nantinya kode ini berasal dari akun-akun yang terdapat pada buku besar. Saldo terdiri dari debit dan kredit. Oke, kita bahas pada tanggal 11 Oktober 2020. Di sini terdapat Salon Elisa memiliki modal sebesar 10 juta. Maka di sini dituliskan kas bertambah 10 juta masuk di debit dan modal Elisa berkurang sebesar 10 juta masuknya di kredit. Pada tanggal 12 Oktober, Salon Elisa melakukan hutang ke bank sebesar 1 juta dan di sini hutang bank bertambah 1 juta masuknya ke debit dan kasnya berkurang. Kasnya bertambah 1 juta. Di sisi kredit di sini tidak selalu berkurang ya teman-teman, bisa juga bertambah. Begitu juga di sisi debit, tidak selalu bertambah terus, bisa juga sisi sini berkurang. Kita lanjut ke tanggal 13 Oktober. Di sini Salon Elisa mendapatkan pelanggan dengan mendapatkan penghasilan sebesar 600, maka kas di sini bertambah sekitar 600.000 dan pendapatannya juga bertambah 600.000. Pada tanggal 14 Oktober, piutang. Di sini Salon Elisa memiliki pelanggan lagi, tapi dibayar secara piutang. Maka pelanggan tersebut membayarnya secara piutang, secara kredit. Piutang di sini bertambah 2 juta dan pendapatannya juga bertambah 2 juta. Selanjutnya, Salon Elisa membayar beban gaji karyawan pada tanggal 15 Oktober sebesar 100.000. Di sini beban gaji karyawan dibayarkan sebesar 100.000 masuknya di sisi debit dan kas di sini berkurang sebesar 100.000 masuknya ke kredit. Pada tanggal 16 Oktober, pemilik salon yaitu Elisa menarik uang sebesar 200.000 yaitu price sebesar 200.000. Di sini masuknya sisi debit dan kasnya berkurang sebesar 200.000. Dan total di sini teman-teman, debit dan kredit harus balance. Di sini totalnya debit sebesar 13.900 dan harus balance dengan sisi kredit sebesar 13.900. Masuk ke bulan November. Pada tanggal 2 November 2020, Salon Elisa mendapatkan pelanggan dibayar secara cash sebesar 4.500.000. Di sini masuknya ke debit sebesar 4.500.000 dan pendapatan juga bertambah 4.500.000. Pada tanggal 4 November, Salon Elisa membeli peralatan secara kredit. Di sini peralatan masuknya ke debit masuk sebesar 4 juta dan kas di sini dibayar angsuran pertama yaitu 800.000. Berarti masuknya kas ini berkurang dan masih memiliki hutang sebesar 3.200.000. Di sini awal mula kan dibayar 800. Berarti masih ada tanggungan sebesar 3.200.000. Masihnya hutang di sisi kredit. Lanjut pada tanggal 6 November, Salon Elisa mendapatkan pelanggan lagi. Di sini dibayar secara kredit
masuknya ke piutang. Piutang di sini masuknya sebesar 3 juta masuk ke debit, dan pendapatan juga ikut bertambah masuknya ke sisi kredit sebesar 3 juta. Kolom di sini sama di sini itu harus balance, teman-teman. Kita masuk ke tanggal 10 November. Salon Elisa melakukan promosi melalui koran. Di sini beban promosi koran sebesar 400.000 dan kas di sini berkurang sebesar 400.000. Pada tanggal 15 November 2020, Salon Elisa tersebut melakukan perbaikan bangunan sebesar 100.000, maka masuk ke beban perbaikan bangunan sebesar 1 juta, dan kasnya berkurang sebesar 1 juta. Dan ini di total sisi debit sini sama sisi kredit di sini kalau di total harus balance, teman-teman. Ini sebesar 12.900 dan sisi kredit sini sebesar 12.900. Kita lanjut ke bulan Desember, bulan yang ketiga. Bulan Desember tanggal 2020, di sini Salon Elisa mendapatkan suntikan dana dari Miss Jena sebesar 15 juta. Berarti kasnya bertambah sebesar 15 juta, modal Miss Jena berkurang 15 juta. Pada tanggal 5 Desember, Salon Elisa mendapatkan pendapatan dari pelanggannya sebesar 5 juta. Berarti kasnya bertambah 5 juta dan pendapatannya juga bertambah 5 juta. Tanggal 7 Desember, Salon Elisa melakukan utang ke bank. Salon Elisa melunasi utang bank sebesar 4.200.000 di sini teman-teman. Jadi Salon Elisa itu melunasi utang bank sebesar 4.200.000 sisi debit, dan kas di sini berkurang sebesar 4.200.000 sisi kredit. Pada tanggal 9 Desember, Salon Elisa membeli sebuah kendaraan sebesar 6 juta. Berarti di sini kredit masuknya ke debit 6 juta dan kas berkurang sebesar 6 juta masuk ke sisi kredit. Pada tanggal 11 Desember ini terdapat pelanggan lagi, teman-teman. Di sini dibayar secara kredit. Berarti piutang di sini menjadi 2 juta dan kasnya bertambah sebesar 500. Ini awal pembayarannya. Terus selanjutnya hutang ini, berarti kan ini dibayar secara piutang, pelanggan tersebut masih memiliki kewajiban untuk bayar sebesar 1.500.000. Jadi hutang di sini masuknya ke kredit. Pada tanggal 15 Desember, Salon Elisa mendapatkan pelanggan lagi, tapi dibayar secara tunai, teman-teman. Di sini kasnya bertambah 3 juta dan pendapatannya bertambah sebesar 3 juta. Sisi kredit ini nggak selalu berkurang, teman-teman. Bisa juga bertambah. Begitu pula sisi debit di sini nggak selalu bertambah, bisa juga berkurang. Terus totalnya di sisi debit sini ditambah jadi 35.200.000 dan sisi kredit sini di total. Jadi totalnya 35.200.000. Sisi debit dan kredit di sini, teman-teman, harus balance. Oke, kita lanjut ke bulan yang selanjutnya, teman-teman. Pada tanggal 3 Januari 2021, di sini Salon Elisa membayar gaji karyawan sebesar 500.000 di sini dan masuknya ke sisi debit dan kasnya berkurang sebesar 500.000, maksudnya di sisi kredit. Pada tanggal 6 Januari 2021, Salon Elisa mendapatkan pelanggan lagi di sini sebesar 2 juta, kasnya bertambah 2 juta dan pendapatannya juga bertambah 2 juta. Pada tanggal 9 Januari 2021, Salon Elisa melakukan hutang ke bank sebesar 3 juta di sini dan kasnya bertambah sebesar 3 juta, maksudnya di sisi kredit. Tanggal 11 Januari di sini, teman-teman, Salon Elisa, pemilik salon ini, melakukan penarikan uang sebesar 4 juta. Di sini uangnya berkurang 4 juta, maksudnya ke debit, dan kasnya di sini berkurang juga 4 juta, maksudnya di sisi kredit. Pada tanggal 13 Januari, di sini Salon Elisa membeli perlengkapan secara tunai.
Berarti di sini masuknya ke sisi debit sebesar 5 juta dan kasnya berkurang sebesar 5 juta. Di total teman-teman, sisi debit dan sisi kredit ini totalnya harus sama. Sisi debit ini kalau dijumlah semua hasilnya 14.500.000. Begitu pula di sisi kredit, kalau ini dijumlah semua hasilnya 14.500.000. Kita masuk ke bulan Februari. Tanggal 15 Februari 2021, di sini terdapat Salon Elisa membayar beban gaji karyawan sebesar 500, berarti masuknya ke debit dan kasnya berkurang sebesar 500. Pada tanggal 20 Februari, Salon Elisa mendapatkan suntikan modal dana dari Mr. Andi sebesar 10 juta. Berarti kasnya bertambah sebesar 10 juta dan modal Andi di sini berkurang sebesar 10 juta, teman-teman. Pada tanggal 22 Februari 2021, Salon Elisa melakukan pelunasan bank. Di sini beban utang bank, membayar utang bank sebesar 3 juta. Masuknya ke sisi debit dan kas di sini masuknya di sisi kredit berkurang sebesar 3 juta. Pada tanggal 25 Februari 2021 terdapat di sini Salon Elisa mendapatkan pelanggan. Tetapi di sini teman-teman dibayar secara kredit. Utang pertama 2 juta dan di sini pendapatan masuknya ke sisi kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 28 Februari, Salon Elisa melakukan promosi baliho sebesar 3 juta. Di sini masuknya ke debit sebesar 3 juta dan kas di sini berkurang sebesar 3 juta masuknya ke kredit, sisi kredit. Dan totalnya di sini kalau ditotal hasilnya 18.500.000 dan sisi kredit di sini kalau ditotal hasilnya 18.500.000. Sisi debit dan kredit di sini teman-teman harus balance. Kita masuk ke bulan Maret 2021. Pada tanggal 5 Maret 2021, Salon Elisa melakukan pelunasan gaji karyawan sebesar 500.000. Masuknya ke sisi debit berkurang sebesar 500.000 dan kasnya di sini masuknya ke sisi kredit besar 500.000. Pada tanggal 9 Maret 2021, Salon Elisa mendapatkan pelanggan lagi teman-teman. Dibayar secara tunai sebesar 2 juta. Kasnya bertambah sebesar 2 juta. Dan pendapatan di sini bertambah sebesar 2 juta. Masuknya ke sisi kredit. Pada tanggal 15 Maret 2021, Salon Elisa membeli perlengkapan sebesar 1 juta, masuknya ke sisi debit dan kasnya berkurang sebesar 1 juta. Pada tanggal 20 Maret 2021, Salon Elisa melakukan perbaikan bangunan. Di sini masuknya ke sisi debit sebesar 5 juta dan kas di sini berkurang sebesar 5 juta, teman-teman. Dan yang terakhir pada tanggal 22 Maret 2021, Salon Elisa menghutang ke bank sebesar 10 juta. Jadi masuknya ke sisi debit sebesar 10 juta dan kas di sini bertambah 10 juta, teman-teman. Kalau sisi debit di sini dijumlahkan dengan sisi kredit di sini jumlahkan, maka hasilnya harus sama, teman-teman, yaitu sebesar 18.500.000 dan sisi kredit di sini sebesar 18.500.000. Harus balance, teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar. Buku besar sendiri yaitu teman-teman terdiri dari akun-akun yang terdapat pada jurnal umum. Misal di sini yang pertama, nama akun sama dengan kas. Berarti di sini yang pada jurnal umum, di sini kan terdapat kas. Berarti di sini dibuatkan akun sendiri, nama akunnya kas, teman-teman. Yang di sini terdapat tanggal terdiri dari bulan, tahun, tanggal di sini. Keterangan di sini nggak perlu diisi, teman-teman. Ref di sini itu maksudnya JO strip halaman pertama, berarti di sini jurnal umum halaman pertama, teman-teman. Sini jurnal umum halaman pertama. Yang di sini terdapat sisi debit, kredit, saldo terdiri dari 2 halaman yaitu debit dan kredit. Oke, kita bahas pada tanggal 11 Oktober, teman-teman. Nama akun kas, berarti kita lihat tanggal 11, kita lihat jurnal umum pada tanggal 11 Oktober 2020. Berarti ini kan kas.
nama akun kas, oke. Terdapat kode di jurnal umum yaitu 110 di sini, yaitu kode nama akun kas. Nama kode nomor akunnya yaitu 110. Jadi di sini nomor akun di sini akan ada sangkut pautnya ke jurnal umum. Ini nanti akan dimasukkan ke kode ref yang terdapat pada jurnal umum 110. Oke, pada tanggal 11 Oktober 2020 di sini kasnya masuk sebesar 10 juta di sisi debit. Berarti di sini debitnya diisi sekitar 10 juta. Pada tanggal 12 Oktober, sini 12 Oktober 2020 berarti kasnya berkurang sebesar 1 juta. Di sini ditulis teman-teman sebesar 1 juta. Begitu juga seterusnya pada tanggal 13, kasnya ini bertambah sebesar 600 masuk ke sisi debit. Dan pada tanggal 15 di sini teman-teman kasnya berarti masuk ke sisi kredit berkurang sebesar 100.000. Dan pada tanggal 16 Oktober 2020 di sini teman-teman kasnya berkurang sebesar 200, berarti masuk ke sisi kredit. Oke. Sisi debit di sini maksudnya yaitu awal mula kan 10 juta ini teman-teman kasnya. Jadi kas kan terdiri dari debit dan kredit. Di sini nanti debitnya akan dikurangi dengan sisi kredit. Berarti sisi debit sini dikurang sisi kredit. Awal mula 10 juta dikurang 1 juta berarti hasilnya 9 juta. Begitu juga seterusnya nanti teman-teman. Kita lanjut pada bulan November 2020. Di sini nomor akunnya yaitu kas teman-teman. Pada tanggal 2 November 2020 kasnya di sini di sisi debit berarti bertambah sekitar 4.500.000. JO strip halaman 2 berarti jurnal umum halaman 2. Selanjutnya pada tanggal 4 November teman-teman. 4 November di sini kasnya berkurang sebesar 800.000 masuknya ke sisi kredit. Sini masuknya ke sisi kredit 800.000. Terus pada tanggal 10 November ini terdapat akun lagi yaitu kas berkurang sebesar 400.000 masuknya ke sisi kredit teman-teman. 400.000 masuk ke sisi kredit. Dan pada tanggal 15 Oktober di sini teman-teman, 15 Oktober di sini kasnya berkurang sebesar 1 juta masuknya ke sisi kredit. Masuk ke sisi kredit. Oke. Kita lanjut pada bulan Desember 2020 teman-teman. Desember 2020. Pada tanggal di sini tertuliskan pada tanggal 3 Desember 2020. 3 Desember kita lihat 3 Desember 2020. Di sini kasnya bertambah 15 juta. Nah, di sini bertambah 15 juta pada tanggal selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2020. 5 Desember 2020 di sini kasnya bertambah sebesar 5 juta. Kasnya bertambah 5 juta. Kita selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Desember. 7 Desember kita lihat. 7 Desember terdapat akun kas yaitu di sini berkurang sebesar 4.200.000 masuk ke sisi kredit. 7 Desember 4.200.000 masuk ke sisi kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Desember. 9 Desember sini masuk kas itu masuk ke sisi kredit sebesar 6 juta. Oke, kita lihat. Ini masuknya ke sisi kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Desember. 11 Desember kita lihat di sini. Ini kasnya masuk ke sisi kredit sebesar 500.000. Di sini dituliskan 500.000 sebesar 500.000. Lanjut pada tanggal 15 Desember 2020. Kita lihat ada terdapat kas. Sini masuknya 3 juta sisi debit. Nah, ini masuknya 3 juta sisi debit. Kita lanjut pada bulan Januari 2021, teman-teman. Pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 3. Pada tanggal 3 di sini terdapat kas masuknya sisi kredit sebesar 500. Oke, pada tanggal 6 Januari kita lihat 6 Januari terdapat transaksi kas sebesar 2 juta masuknya ke sisi debit. 2 juta. Oke. Kita lihat lagi buku besarnya
pada tanggal 9 Januari 2021. Kita lihat 9 Januari 2021. Kas di sini masuknya ke sisi kredit sebesar 3 juta. Oke, besar 3 juta, teman-teman. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari kita lihat terdapat akun kas 11 Januari 2021. Di sini masuknya ke sisi kredit sebesar 4 juta. Besar 4 juta. Lihat pada tanggal 13 Januari 2021 kita lihat lagi. 13 Januari 2021 di sini masuknya ke sisi kredit berkurang sebesar 5 juta. Oke, masuknya 5 juta. Kita lanjut ke bulan Februari 2021. Ini terdapat tanggal ke 15 Februari. 15 Februari terdapat kas di sini, maksudnya kan. Masuknya ke sisi kredit sebesar 500.000 dan selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2021 20 Februari kas di sini masuknya ke sisi debit. Masuknya ke sisi debit di sini namanya debit. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari kita lihat 22 Februari ini terdapat kas masuknya ke sisi kredit. Masuknya sisi kredit. Dan yang terakhir yaitu 28 Februari kita lihat kas ini masuknya ke sisi kredit sebesar 3 juta. Tulis sebesar 3 juta ini teman-teman. JU strip H5 berarti jurnal umum halaman ke-5. Sesuai jurnal umum halaman ke-5. Kita lanjut pada bulan Maret 2021. Sini pada tanggal 5, 9, 15, 20, 22. Kita lihat teman-teman. Pada tanggal 5 ya benar. Di sini sebesar 500. Pada tanggal 9 ini 2 juta maksudnya sisi debit. Pada tanggal 15 ini kas masuknya ke sisi kredit. Pada tanggal 20 ini masuknya ke sisi kredit 5 juta dan pada tanggal 22 ini 10 juta masuknya ke sisi kredit. Nih, teman-teman. Keterangan di sini menunjukkan tanggal pada buku besar di sini menunjukkan tanggal yang terdapat pada jurnal umum. Kalau yang di sini itu keterangan ref, berarti ini yang jurnal umum halaman yang terdapat pada jurnal umum. Ini kan JU strip halaman 6, berarti jurnal umum halaman ke-6. Jurnal umum halaman ke-6, teman-teman. Harus ada kaitannya, teman-teman. Ini nanti berarti sisi debit di sini jumlahkan dan dikurangkan ke sisi kredit di sini, teman-teman. Nanti ini kalau udah sisi debit dikurang sisi kredit ini nanti semua dilakukan pengurangan, nanti terdapat hasil akhir yaitu 2.400.000, teman-teman. Kita lanjut ke nama akun yang selanjutnya yaitu modal, teman-teman. Modal di sini ya sistemnya sama. Kita lihat modal yang warna kuning ini, teman-teman. Saya sudah kasih, berarti ini yang bulan Oktober 2020. Kalau yang hijau ini bulan Desember 2020. Sini pada tanggal 11 Oktober kita lihat 11 Oktober. Nah, di sini terdapat nama akun yaitu modal Elisa. Di sini modal. Ini sebesar 10 juta masuknya ke sisi kredit. Kita lihat di sini. Masuknya ke sisi kredit sebesar 10 juta, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Desember 2020. Oke, di sini kebetulan 3 Desember 2020 di sini terdapat modal Miss Jena sebesar 15 juta. Masuknya ke sisi kredit. Sini masuk ke sisi kredit. Oke. Selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Februari 2020. Kita lihat 20 Februari. Oh, ini mohon maaf teman, ini 2021 ini. 20 Februari 2021. Di sini terdapat keterangan yaitu jurnal umum halaman 5, kodenya JU halaman 5, berarti halaman 5 di sini. Oke. Tanggal 20 dari modal Mr. Andi sebesar 10 juta. Masuknya ke sisi kredit sebesar 10 juta. Nah, ini nanti akan dijumlah 10 juta ditambah 15 juta yaitu 25 juta.
25 juta ini nanti akan ditambah 10 juta, berarti hasilnya totalnya yaitu 35 juta. Nama akun modal di sini teman-teman memiliki nomor akun yaitu 111. Nih, 111. Selanjutnya yaitu nama akunnya hutang, memiliki nomor akun 112. Yang pertama yaitu tanggal 12 Oktober 2020. Kita lihat. 12 Oktober 2020. Nomor akunnya berarti 112. Sebesar 1 juta di sini teman-teman. Masuknya ke sisi debit. Hutang di sini masuknya sisi debit sebesar 1 juta. Oke, yang kedua yaitu 4 November 2020. JU halaman jurnal umum halaman 2 teman-teman. Oke, kita lihat 4 November. 4 November 2020. Di sini hutang kodenya yaitu 112, sesuai nama akunnya tadi hutang memiliki nomor akun 112. Di sini hutangnya sebesar 3.200.000, masuknya ke sisi kredit teman-teman. Oke, di sini kita lihat masuknya ke sisi kredit sebesar 3.200.000. Lanjut ke 11 Desember 2020. 11 Desember 2020 ini ada hutang kodenya 112 sebesar 1.500.000, masuk ke sisi kredit. Masuknya ke sisi kredit 1.500.000. Yang selanjutnya yaitu tanggal 9 Januari 2021. JU halaman 2, halaman 4, jurnal umum halaman 4. Di sini Januari 2021 tanggal 9. Di sini hutang bank sebesar 3 juta, masuknya ke sisi debit 3 juta. Yang terakhir 22 Maret 2021, kita lihat jurnal umum halaman 6. Kita lihat sini hutang 22, jurnal umum halaman 4. Jurnal umum halaman 6, sorry. Nah, di sini jurnal umum halaman 6. Oke. Yang terakhir jurnal umum halaman 6. Sebesar hutangnya sebesar 10 juta, masuknya ke sisi debit 10 juta. Oke. Ini teman-teman nanti ini sisi debit akan dikurangkan dengan sisi kredit. Ini akan didapatkan yaitu 9.300.000. Kita masuk ke akun selanjutnya yaitu pendapatan dengan nomor akun 113. Pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2020, jurnal umum halaman pertama. Kita lihat tanggal bulan Oktober 2020. Pendapatan berarti di sini. Oke, pendapatan Oktober 2020. Oke. Berarti pada tanggal 13 dan 14. Di sini pendapatan nomor akunnya kan tadi 113, pendapatan sebesar 600 masuk ke sisi kredit, dan tanggal 14 pendapatan di sini memiliki kode 113 sebesar 2 juta masuknya ke sisi kredit, berarti 600.000 pada tanggal 13 Oktober dan 2 juta pada tanggal 14 Oktober 2020. Kita lihat pendapatan. Oke, ini pendapatan dan 13 dan 14 besar 600 dan 2 juta masuk ke sisi kredit tadi sesuai yang ada di jurnal umum. Ya, selanjutnya yaitu pada tanggal 2 dan 6 bulan November 2020, jurnal umum halaman kedua. Kita lihat. Oke, halaman jurnal umum halaman 2 pada tanggal 2 dan 6. 2 di sini pendapatannya memiliki kode ini 113 sesuai dengan akun pendapatan sebesar 4.500.000 masuk ke sisi kredit, dan pada tanggal 6 di sini teman-teman pendapatan masuk ke sisi kredit juga sebesar 3 juta, berarti 4.500.000 dan 3 juta. Oke, kita lihat, kita cocokkan apakah sama. Ini 4.500.000 dan 3 juta. Sama teman-teman. Lanjut ke bulan Desember pada tanggal 5 dan 15. Jurnal umum halaman ketiga. Jurnal umum halaman ketiga. Oke. Pada tanggal 5 dan 15. Oke. Pendapatan di sini memiliki kode 113 sesuai kode akun pendapatan sebesar 5 juta masuk ke sisi kredit, dan tanggal 15 pendapatan di sini memiliki kode 113 sebesar 3 juta masuknya ke sisi kredit, berarti sebesar 5 juta tanggal 5 dan sebesar 3 juta tanggal 15. Kita lihat akun pendapatan 5 dan 15. 5 juta, 15 3 juta. Selanjutnya pada bulan Januari 2021, tepatnya pada tanggal 6.
teman-teman. Kita lihat tanggal 6 ini terdapat pendapatan memiliki kode 113 sesuai dengan kode pendapatan sebesar 2 juta masuk ke sisi kredit. 2 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Februari 2021 jurnal umum halaman kelima. Kita lihat jurnal umum halaman 5 25. Oke. Pendapatan dengan akun 113 nomornya kodenya sebesar 2 juta. Sebesar 2 juta. Oke. Yang terakhir tanggal 9 Maret 2021 kita lihat jurnal umum halaman 6. Jurnal umum halaman 6 berarti tanggal 9. Oke, benar tanggal 9. Tanggal 9. Nomornya 113 sebesar 2 juta masuk ke sisi kredit. Masuk ke sisi kredit 2 juta. Oke. Nanti ini kalau dijumlah semuanya hasil akhirnya terdapat yang ada di sini, teman-teman. Sebesar 24 juta 100, teman-teman. Kita lanjut ke nama akun yang selanjutnya yaitu piutang. Piutang memiliki nomor akun 114. Yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2020 kita lihat jurnal umum halaman pertama. Piutang, oke, 14. Oke, tanggal 14 Oktober 2020 piutang di sini memiliki kode 114. Tadi sesuai kode piutang sebesar 2 juta. Sebesar 2 juta di sini. Sebesar 2 juta. Nomor akunnya 114. Yang selanjutnya itu 6 November 2020. Kita lihat jurnal umum halaman kedua. Jurnal umum halaman kedua tanggal 6 piutang di sini sebesar 3 juta. Kodenya 114 sesuai. Piutang tanggal 6 3 juta. Kodenya sesuai 114. Yang selanjutnya yaitu 11 Desember 2020. 11 Desember 2020 piutang sebesar 2 juta. Kodenya sesuai 114. 2 juta masuknya ke sisi debit. 2 juta. Kode akun 114. Oke, selanjutnya yaitu Februari 25 Februari piutang di sini kode 114 sesuai kode piutang 2 juta di sini masuknya ke sisi debit. Sisi debit. Oke, teman-teman. Ini nanti dijumlahkan hasilnya akan sebesar 9 juta, teman-teman. Nama akun selanjutnya yaitu beban gaji karyawan dengan nomor akun 115. Yang pertama yaitu tanggal 15 Oktober 2020 jurnal umum halaman pertama. 15 Oktober jurnal umum halaman pertama. Di sini beban gaji karyawan sebesar 100.000 masuk ke sisi debit dengan kode akun 115. Kita lihat. Oke. Gaji beban gaji karyawan 15 Oktober JU 100.000. Oke, benar. Tanggal 3 Januari kita lihat 3 Januari beban gaji karyawan sebesar 500 masuk ke sisi debit kodenya 115. Oke. Oke, 500.000. Oke. Selanjutnya yaitu tanggal 15 Februari. Kita lihat teman-teman di jurnal umum 15 Februari beban gaji karyawan ini kodenya sesuai 115. Oke. Masuk ke sisi debit sebesar 500.000. Oke, 500.000. Oke, ini tanggal 5 Maret 2021. 5 Maret 2021. 5 Maret. Oke, di sini beban gaji karyawan kode 115 sesuai 115 sebesar 500.000 masuk ke sisi debit. 500.000 masuk ke sisi debit. Oke. Ini teman-teman nanti akan dijumlahkan. Ini nanti totalnya ini sebesar 1.600.000. Oke. Kita lanjut ke nama akun yang selanjutnya yaitu Prive atau penarikan, teman-teman. Nomor akun 116. Yang pertama yaitu tanggal 16 Oktober 2020. JU jurnal umum halaman pertama. Kita lihat 16 Oktober. 16 Oktober. Oke, kita lihat. 16. Oke, ini ada Prive dengan nomor akun 116 sebesar 200.000. Kita lihat. Prive sebesar 200.000 masuk ke sisi debit. Yang selanjutnya yaitu tanggal 11 Januari 2021. Jurnal umum halaman 4. Jurnal umum halaman 4. Bentar. 11 Januari, oke. 11 Januari Prive di sini, teman-teman. Dengan kode akun 116 sebesar 4 juta masuk ke sisi debit. Kita lihat Prive 11 Januari 2021 jurnal umum halaman 4. Masuknya 4 juta, teman-teman. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke nama akun yang selanjutnya yaitu peralatan dengan kode 117. Kita lihat di sini pada tanggal 4 November 2020 jurnal halaman 2. 4 November kita lihat. Oke, 4 November peralatan di sini. Kode akunnya 117 sebesar 4 juta masuk ke sisi debit. Sini, jurnal 4 juta benar masuk ke sisi debit 117, oke. Selanjutnya yaitu nama akun beban promosi koran, nomor akun 118, tanggal 10 November. 10 November beban koran dengan kode 118 400 masuk ke sisi debit. Kita lihat 118 400 sisi debit, oke. Selanjutnya yaitu nama akun beban perbaikan bangunan, nomor akun 119 pada tanggal 15 November dan 20 Maret. 15 November. Sini beban perbaikan bangunan. Nomornya 119, 1 juta masuk ke sisi debit. 1 juta sisi debit. Oke, 1 juta sisi debit. Selanjutnya yaitu tanggal 20 Maret 2021. Kita lihat 20 Maret 2021. Perbaikan bangunan sebesar 5 juta, kodenya 119. Sini. Nah, di sini jurnal halaman 2 5 juta. Masuk ke sisi debit. Selanjutnya yaitu beban utang bank pada tanggal nomor akunnya 120 tanggal 7 Desember dan 22 Februari. 7 Desember di sini beban utang bank sebesar 4.200. 4.200 jurnal umum halaman 3. Yang selanjutnya yaitu 22 Februari 2021. Sini jurnal umum halaman 5. Nah, di sini 22 Februari beban utang bank 120 sebesar 3 juta masuk ke sisi debit. 3 juta masuk ke sisi debit, ini jumlah nanti terdapat hasil 7 juta 200. Yang selanjutnya yaitu nama akun kendaraan dengan nomor akun 121 pada tanggal 9 Desember. Kita lihat 9 Desember kendaraan dengan kode akun 121 6 juta sisi debit. Kendaraan 6 juta sisi debit. Oke, selanjutnya yaitu perlengkapan dengan nomor akun 122 pada tanggal 13 Januari 2021. 13 Januari, oke. Perlengkapan sini dengan kode 122 sebesar 5 juta masuk ke sisi debit. Masuk ke sisi debit dan pada tanggal 15 Maret 2021. 15 Maret 2021 di sini 15 Maret 2021. Perlengkapan sebesar nomornya 122 sebesar 1 juta masuk ke sisi debit. Masuk ke sisi debit, nanti ini jumlah hasilnya 6 juta. 5 juta tambah 1 juta berarti 6 juta. Yang terakhir yaitu nama akun beban promosi baliho dengan nomor akun 123. Kita lihat 28 Februari 2021. 28 Februari beban promosi baliho dengan kode 123 sebesar 3 juta masuk ke sisi debit. Oke, nah itulah yang disebut dengan buku besar teman-teman yang diinputkan dari jurnal umum. Buku besar dan jurnal umum itu ada sangkut pautnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca saldo teman-teman. Neraca saldo di sini terdiri dari nomor akun, nama akun, saldo itu terdiri dari debit dan kredit teman-teman. Nomor akun di sini itu berasal dari nomor akun kas, nomor akun dari nama akun teman-teman. Di sini kan misal nama akunnya kas, berarti di sini nama akun kas dari buku besar dengan nomor akun 110. Begitu juga seterusnya teman-teman. Ini yang pertama yaitu kas dengan nomor akun, nama akun kas dengan nomor akun 110 sebesar 2.400.000 secara debit. Kita lihat. Nah, ini totalnya terakhir berarti dari 6 bulan transaksi terdapat mendapatkan hasil 2.400.000. Kita masukkan ke debit di sini teman-teman. Yang selanjutnya yaitu nomor akun 111 modal.
Modal di sini sebesar 35 juta. Kita lihat teman-teman. Modal, oke, nomor akun 111. Nama akun modal ini jumlahnya 35 juta. Oke, benar 35 juta. Yang selanjutnya yaitu hutang dengan nomor akun 112. Hutang 112. Ini total terakhirnya yaitu 9.300 pada sisi debit. 9.300 sisi debit. Oke, betul. Yang selanjutnya yaitu pendapatan. Nomor akun 113. Kita lihat pendapatan. Nomor akun 113 di sini memiliki jumlah yaitu 24.100 pada sisi kredit. 24.100 di sisi kredit. Yang selanjutnya yaitu piutang. Nomor akun 114. Piutang. Kita lihat teman-teman. Piutang nomor akun 114 di sini memiliki total yaitu 9 juta pada sisi debit. Kita lihat. Nah, betul, sisi debit. Selanjutnya yaitu beban gaji karyawan dengan nomor akun 115. Beban gaji karyawan. Kita lihat beban gaji karyawan dengan nomor akun 115. Totalnya 1.600. Beban gaji karyawan 1.600. Oke. Selanjutnya yaitu prive atau penarikan. Nomor akun yaitu 116. Kita lihat teman-teman. Prive. Nomor akun 116. Betul. Ini totalnya yaitu 4.200. Kita lihat 4.200 prive. Oke. Yang selanjutnya yaitu peralatan dengan nomor akun 117. Kita lihat peralatan 117. Peralatan nomor akun 117 masuk ke sisi debit sebesar 4 juta. 4 juta peralatan. Yang selanjutnya itu beban promosi koran. Nomor akun 118. Kita lihat beban promosi koran. Beban promosi koran di sini teman-teman. Nomor akun 118 sebesar 400. Oke, udah sesuai. Yang selanjutnya itu beban perbaikan bangunan. Nomor akun 119. Beban perbaikan bangunan. Oke, 119. Oke, betul. Ini jumlahnya yaitu 6 juta, teman-teman. Kita lihat. 6 juta. Oke, sama. Yang selanjutnya yaitu beban utang bank dengan kode 120. Beban utang bank. Kita lihat. Beban utang bank sebesar 7.200. Nomor akunnya sesuai 120. Oke. 7.200. Kita lihat. 7.200. Oke. Nah, sesuai. Yang selanjutnya itu kendaraan dengan nomor 121. Kendaraan, kita lihat teman-teman. Kendaraan 121 sama ini sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta. Oke, sama teman-teman. Kendaraan. Yang selanjutnya itu perlengkapan dengan kode 122. Perlengkapan kode 122 nomor akun ya. Ini dijumlahkan 6 juta totalnya teman-teman. Sisi debit 6 juta sisi debit. Oke. Yang terakhir beban promosi baliho. Nomor akun 123. Beban promosi baliho 123 masuk ke sisi debit sebesar 3 juta teman-teman. Sebesar 3 juta. Nah, ini. Ini teman-teman kalau sudah diinputkan semuanya, sisi debit dan kredit ini totalnya harus sama teman-teman, harus balance, yaitu kalau sisi debit di sini di total semua, totalnya terdapat yaitu 59.100. Dan di sini teman-teman, ini kalau di total hasilnya yaitu 59.100 teman-teman. Nah, itulah neraca saldo teman-teman. Debit dan kredit itu harus seimbang atau balance teman-teman. Demikian presentasi yang bisa saya berikan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku, mohon bisa dimaafkan sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.